Teknologi Republik Indonesia, Ibu Komalasari MPD. Yang kami hormati, para narasumber, Bapak Zulfikar Hermawan, tim ahli teknologi, Direktorat Jenderal, Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek, Ibu Kasmiana Sulistiowati, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Bapak Abdul Rahmat, Guru CSD Negeri 11 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Ibu Rina Utami, Kepala Sekolah TK PGRI 4, Jimbar Prasimantoro, Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu bergabung pada acara webinar mengenal fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar yang merupakan rangkaian webinar Pautpedia episode ke-7 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober 2022, yang disiarkan melalui kanal YouTube pada Pautpedia, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat PMPK. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar mengenal fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan webinar pada siang hari ini. Pagi berkabut berhari-hari, terbang melayang ke hutan jati, kami menyambut 10 jari bersama saya Amalia Khairati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, webinar ini disiarkan melalui kanal YouTube pada Pautpedia, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat PMPK. Pada hari ini akan ada kuis yang berhadiah uang elektronik untuk 3 orang pemenang dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Wow, link daftar hadir dan form evaluasi untuk mengikuti kuis dapat disampaikan pada akhir acara. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kali ini kita akan kupas mengenai fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Dan kita mengetahui platform Merdeka Mengajar ini sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali agenda selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk mengambil sikap sempurna.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar webinar hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya sambutan serta arahan oleh pelaksana tugas Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Komalasari MPD, sekaligus kami mohon kepada Ibu agar berkenan membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Direktur, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Amalia, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para narasumber, yaitu Bapak Zulfikar Hermawan dari tim ahli teknologi Ditjen Kemdikbudristek, kemudian Ibu Rina Utami SPD AUD, Kepala Sekolah TK PGRI 4 Jimbar Prasimantoro, kemudian Bapak Abdurrahmat SPD, Guru SDN 011 Balikpapan Tengah, Kasmiana SPD, MAT, MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 2 Cimanggu Cilacap. Dan yang saya hormati, yang memandu acara ini, Ibu Moderator kita, Ibu Amalia Khairati dari Direktorat PAUD, serta seluruh panitia, penyelenggara, serta Bapak Ibu yang menyimak webinar kita pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi anugerah kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam webinar mengenal fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sebagai upaya dalam mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, kita ketahui bahwa Kemendikbudristek telah mengusung kebijakan Merdeka Belajar, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang diluncurkan bersamaan dengan platform Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar episode ke-15. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah dalam mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, telah didukung dengan 6 strategi, yaitu yang pertama adalah Platform Merdeka Mengajar atau PMM, kemudian yang kedua adalah komunitas belajar, yang ketiga seri webinar, yang keempat narasumber berbagi praktik baik, yang kelima mitra pembangunan, dan yang keenam adalah pusat bantuan atau helpdesk. Bapak dan Ibu peserta webinar, sebagai salah satu bagian dari strategi implementasi kurikulum Merdeka, juga bagian dari usaha mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia, tentunya platform Merdeka Mengajar menjadi sarana belajar mandiri dan teman penggerak guru dalam mendapatkan berbagai referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar adalah pendukung bagi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk mengajar, belajar, dan berkarya dengan prinsip kolaborasi dan gotong royong. Dengan semangat gotong royong, semua pihak dapat memperkaya konten di platform Merdeka Mengajar dan akan membantu lebih dari 4 juta guru di Indonesia dalam pengembangan praktik pembelajaran. Ada beberapa manfaat platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, setiap guru di seluruh Indonesia mendapat kesempatan untuk mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Kemudian, setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik dan saling menginspirasi di platform yang sama. Yang keempat, setiap guru di seluruh Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh atau langsung digunakan. Melalui platform Merdeka Mengajar, setiap guru di seluruh Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk mengupdate beberapa dokumen, serta setiap guru di seluruh Indonesia dapat berjejaring antar wilayah. Tujuan dari kegiatan webinar ini adalah memberikan informasi terkait dengan pelatihan mandiri yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar. Bagaimana cara menggunakan fitur tersebut hingga selesai, serta mendapat manfaat dari fitur pelatihan mandiri. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Direktur atas arahan serta perkenannya membuka kegiatan hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Saya persilahkan kepada Ibu Direktur untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah berkumpul dengan kita semua. Selanjutnya, kita saksikan penayangan video platform Merdeka Mengajar. Halo guru bangsa, pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara mempelajari modul pada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri merupakan medium yang memuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri. Materi dibuat secara singkat dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri kapanpun dan dimanapun. Pada pelatihan mandiri, guru mempelajari materi dalam bentuk teks atau video, mengerjakan latihan pemahaman, dan melakukan refleksi. Pertama, klik pelatihan mandiri pada beranda platform Merdeka Mengajar. Pilih salah satu topik yang ingin dipelajari. Pelajari modul yang paling pertama. Modul yang dikerjakan harus sesuai dengan urutan. Untuk menyelesaikan topik pelatihan, guru perlu menyelesaikan seluruh modul di dalam satu topik pelatihan. Klik belajar materi. Untuk mengerjakan post-test, Anda harus mengerjakan belajar materi terlebih dahulu. Kerjakan aktivitas. Ada 3 jenis aktivitas, yaitu dalam bentuk teks, video, dan latihan pemahaman. Pelajari materi terlebih dahulu. Setelah selesai mempelajari materi, kerjakan latihan pemahaman. Klik lanjut ke soal berikutnya. Kerjakan soal secara berurutan. Jika semua soal sudah dikerjakan, klik kumpulkan. Lanjutkan dengan mengisi cerita reflektif. Klik kolom cerita reflektif. Ceritakan pengalaman dalam pembelajaran dari aktivitas sebelumnya. Klik simpan. Tanda centang hijau menunjukkan materi pembelajaran sudah selesai dikerjakan. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Platform Merdeka Mengajar ada sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Telusuri panduan penggunaan platform Merdeka Mengajar pada video-video selanjutnya untuk Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki pada sesi kedua, yaitu pemaparan materi dan juga praktik baik dari narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Sebelumnya, saya akan sapa dulu Bapak Zulfikar. Halo, Halo, selamat siang Pak selamat siang. Zulfikar. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Ibu Kasmiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Kas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Amel. Alhamdulillah. Selamat siang yang ketiga, Bapak Abdul Rahmat. Selamat siang Pak Abdul. Assalamualaikum Bu Amalia, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, ini yang bungsu ya, dari TK. Selamat siang Ibu Rina. Ibu Rina Utami. Ya, selamat siang Kak Amalia. Selamat siang Bapak Ibu Alhamdulillah. semuanya. Selamat siang Ibu Rina. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya perkenalkan ya narasum kita. Yang pertama adalah Bapak Zulfikar dari tim ahli teknologi Ditjen GTK Kemdikbudristek. Yang kedua ada narasumber kita adalah Ibu Kasmiana Sulistiawati dari Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kemudian narasumber yang ketiga yaitu Bapak Abdul Rahmat, guru SD Negeri 11 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Dan yang terakhir ada narasumber yang keempat yaitu Ibu Rina Utami, Kepala Sekolah TK PGRI 4 Jimbar Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Luar biasa kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Tim Ahli Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek, Bapak Zulfikar Hermawan dengan materi pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Pada Bapak Zulfikar, saya persilahkan untuk memaparkan materinya kurang lebih 20 menit. Dan nanti peserta yang akan menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di chat YouTube. Ya, di kanal chat YouTube yang sudah tadi disampaikan, yaitu Podpedia, kemudian YouTube Sekolah Dasar, YouTube SMP, saya ulang, berarti di Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat PMPK. Silakan untuk bergabung, saya persilahkan kepada Pak Zulfikar, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Ibu Amalia. Mohon izin share screen. Ya, silakan Pak. Sebentar. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Aman Pak, terlihat. Oke. Siap. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan saya Zulfikar. Saya tim produk dari platform Merdeka Mengajar dan kebetulan saya menjadi penanggung jawab di fitur pelatihan mandiri. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang ada di pelatihan mandiri. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan gitu ya, namun kita telah melakukan beberapa update untuk fitur ini. Oke, ini yang pertama. Jadi, ada apa di pelatihan mandiri? Yang pertama, kita telah merilis wajah baru pelatihan mandiri. Jadi di awal itu, jika dulunya di awal adalah daftar topik, nah saat ini kami mengubah tampilannya menjadi yang pertama itu ada quick access gitu ya, atau akses cepat. Jika Bapak Ibu telah melakukan kegiatan di modul-modul tertentu atau di topik tertentu dan ingin kembali ke sana bisa melalui menu quick access di sini. Lalu ada juga seri pelatihan itu berisi kumpulan topik yang satu pembelajaran besar. Jadi kita kumpulkan menjadi satu tema besar gitu ya dari beberapa topik. Dan yang terakhir itu di halaman utama ada webinar. Jadi webinar tidak lagi dipisah halamannya, namun kita gabung ke halaman utama untuk membantu Bapak Ibu menemukan menu webinar. Dan di sini ada tab gitu ya untuk melihat daftar topik keseluruhan dan juga melihat aksi nyata guru-guru lainnya. Nah, untuk yang pertama saya perkenalkan ini yang fitur terbarunya, yaitu seri pelatihan. Jadi jika Bapak Ibu mengklik seri pelatihan yang ada di sini, itu Bapak Ibu akan mendapatkan daftar topik seperti itu. Daftar topik yang kita sudah kumpulkan, yang itu sangat nyambung antara satu dengan lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkontekstualisasikan pembelajarannya dengan lebih mudah. Nah, contohnya ini menciptakan kelas Merdeka Belajar. Di situ ada Merdeka Belajarnya dan ada topik penyesuaian pembelajarannya dan ada topik fasilitator pembelajaran. Seperti itu contohnya. Dan jika topik ini diklik, itu akan masuk ke halaman topik dan itu tidak ada perubahan. Lalu setelah memilih topik dan memilih modul, Bapak Ibu dapat belajar melalui video, teks, maupun kuis dan juga cerita reflektif seperti itu. Dan ini tidak ada
perubahan signifikan. Mungkin ada sedikit perubahan bahwa post-test digabung gitu ya. Di halaman materi dengan akses ke post-test itu sekarang sudah digabung. Jadi tidak di dua halaman terpisah lagi. Tuh, ada perubahan sedikit untuk mempermudah Bapak Ibu dari selesai belajar dan lanjut ke post-test. Dan ini juga ada pengembangan lebih lanjut dari fitur post-test. Nah, ini merupakan tanggapan dari kami, dari kritik dan saran Bapak Ibu yang mengatakan bahwa setelah melakukan post-test dan mungkin sempat tidak lulus, Bapak Ibu tidak tahu tidak lulusnya karena soal yang mana. Nah, menggunakan pengembangan yang saat ini atau fitur baru yang kami rilis minggu ini, Bapak Ibu dapat melihat di nomor berapa Bapak Ibu salah dan soalnya apa. Dan lalu materi apa yang perlu dipelajari ulang untuk menjawab soal tersebut. Nah, namun yang tidak kami berikan adalah kunci jawaban. Karena nanti hanya menyalin kunci jawabannya saja dan langsung mengerjakan post-test. Tapi diharap dengan begini Bapak Ibu tahu di mana letak kesalahannya, di mana soal yang salah, dan Bapak Ibu bisa langsung melihat materinya seperti apa dan di kemudian hari atau kemudian waktu dapat mengerjakan post-test dan menjawabnya dengan benar. Seperti itu. Ini harusnya akan kami rilis hari ini atau paling lambat di minggu ini. Lalu ini untuk daftar webinar di bulan ini kami sudah ada 3 daftar webinar. Itu di tanggal 12, 19, dan 26. Mungkin bisa dicatat untuk Bapak Ibu yang memiliki keraguan. Jika setelah belajar namun masih bingung gitu ya, ini ada tema-tema webinar yang bisa diikuti untuk bisa berdiskusi dengan para narasumber dan juga para guru lainnya. Gitu. Nah, ini yang paling sering ditanyakan mungkin ya, di bagian aksi nyata. Aksi nyata itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu, itu aksi nyata yang terpenting setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul gitu ya, telah belajar teorinya di modul-modul, Bapak Ibu perlu melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini definisinya apa? Ini definisi penerapan Bapak Ibu terhadap materi yang telah dipelajari di modul-modul pelatihan mandiri seperti itu. Dan apa sih syarat aksi nyata ini akan dianggap valid gitu ya, dan nantinya akan bisa menggunakannya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, yang pertama itu tidak terindikasi plagiarisme gitu ya, atau tidak melakukan plagiasi. Ini definisinya apa? Jadi deskripsi, refleksi, dan dokumen laporan merupakan karya individu yang tidak 100% sama dengan guru lainnya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan aksi nyata gitu ya, misalnya menerapkan disiplin positif di kelas, atau misalnya fokus group discussion mengenai kurikulum merdeka, seperti itu aksi nyatanya, itu bisa dilakukan bersama dengan guru lain. Namun untuk deskripsi, refleksi, dan dokumen laporannya diharap mengerjakannya dengan individu untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih maksimal. Dan yang kedua, selain tidak melakukan plagiasi, itu sesuai dengan tema atau petunjuk. Jadi dalam memilih aksi nyata kan Bapak Ibu dihadapkan dengan petunjuk. Nah, petunjuk itu mohon diikuti. Dan yang ketiga, nah ini juga kami melihat dari hasil proses validasi kami, kebanyakan yang tidak valid gitu ya aksi nyatanya karena melupakan untuk mencantumkan umpan balik dari objek aksi nyata Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu objek aksi nyatanya adalah murid, nah murid-murid tersebut dimintakan umpan balik. Dan umpan baliknya itu juga dicantumkan di dokumen yang diupload di aksi nyatanya. Untuk format, sebenarnya tidak ada format. Yang penting Bapak Ibu sesuai dengan petunjuknya dan mencantumkan
umpan balik dan bukti Bapak Ibu telah melakukan aksi nyata. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memenuhi 3 kriteria ini, Bapak Ibu pasti aksi nyatanya akan dianggap valid. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang sertifikat ya, jika aksi nyatanya telah valid, Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat dengan mengisi data diri terlebih dahulu. Dan data diri ini diisi 1 kali untuk 1 sertifikat. Dan jika Bapak Ibu salah mengisi, dan sertifikatnya sudah terlanjur terbit, nah itu mungkin bisa langsung menghubungi tombol bantuan dan mengirimkan email ke sana. Nanti akan kami bantu untuk mengedit data dirinya kembali di sertifikatnya. Mengapa kami batasi gitu ya data dirinya hanya diisi 1 kali? Karena ini untuk mencegah ada sertifikat yang diupload berulang gitu ya, atau digunakan berulang oleh guru-guru lain. Seperti itu. Dan ini pertanyaan mengenai sertifikat yang umum ditanyakan ya. Siapa yang layak mendapatkan sertifikat? Ini guru dan kepala sekolah yang aksi nyatanya telah tervalidasi itu semuanya layak mendapatkan sertifikat. Dan juga guru honorer yang tidak memiliki NIP dan NUPTK pun itu tetap bisa mendapatkan sertifikat. Namun di dalam sertifikatnya akan tertulis belum memiliki NIP atau belum memiliki NUPTK. Namun sertifikatnya tetap bisa terbit seperti itu. Lalu bagaimana jika Bapak Ibu awalnya tidak memiliki NIP atau NUPTK, setelah memiliki sertifikat, lalu Bapak Ibu mendapatkan NIP atau NUPTK seperti itu? Jika kasusnya demikian, bisa menghubungi tombol bantuan dan mengirimkan email. Nanti akan kami bantu untuk mengedit data di aksinya, di sertifikatnya. Lalu pertanyaan yang sering terjadi juga, mengapa status aksi nyata saya masih menunggu validasi? Ini pertanyaan yang sangat sering terjadi dan saya mengerti dan saya mohon maaf kenapa validasi ini berjalan lambat seperti itu ya. Nah, ini sangat mohon maaf dari kami. Saat ini kami mendapatkan sekitar, bahkan ini sudah lebih ya, per minggu lalu itu 390.000 aksi nyata yang perlu diperiksa secara manual. Kenapa kami periksa secara manual? Karena untuk mengecek apakah ini sesuai panduan dan apakah ini mencantumkan umpan balik yang benar seperti itu perlu dilakukan validasi manual. Namun untuk validasi plagiarisme itu kami lakukan secara otomatis. Namun tetap ini jumlahnya sangat banyak dan kami akan secara bertahap melakukan validasi itu setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali akan kami update datanya ke PMM dan kami akan update guru-guru yang sudah mendapatkan hasil validasi aksi nyatanya. Dan karena jumlah aksi nyatanya yang sangat tinggi seperti itu, jadi kami menentukan bahwa mulai Oktober, proses validasi kami fokuskan untuk topik kurikulum merdeka terlebih dahulu. Jadi untuk topik kurikulum merdeka akan menjadi prioritas dan waktu perkiraan terbit sertifikat adalah bagi guru yang bulan Juni itu selesai melakukan aksi nyata di topik kurikulum merdeka, itu kemungkinan akan terbitnya di akhir bulan Oktober. Dan jika Juli itu di akhir bulan November dan di Agustus itu di akhir bulan Desember. Namun sebagai catatan kami juga sedang berupaya dan terus berupaya meningkatkan laju validasi ini. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk mendapatkan hasil validasinya dan mendapatkan sertifikatnya. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin bisa dikembalikan dulu ke moderator untuk nanti akan tanya jawab lebih lanjut seperti itu. Siap, Ya, siap kembalikan Pak ke Bu Zulfikar. Amalia. Baik,
Siap Pak Zulfikar, terima kasih banyak paparan materinya luar biasa ya terkait platform Merdeka Mengajar ini dapat mengajak guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan berkarya lebih baik dimulai dari penggunaan modul yang tersedia di tiap jenjang, kemudian pengisian post-test, menggugah aksi nyata, dan setelah itu terbit sertifikat untuk satuan pendidikan. Tapi itu tadi disampaikan juga akan ada pembaruan juga, updatean juga mengenai validitas aksi nyata. Memang ini mungkin, menjadi kendala atau sementara ini kita menjadi PR bersama untuk bisa lebih cepat bagaimana untuk memvalidkan, aksi nyata yang sudah disampaikan, pada platform Merdeka Mengajar ini. Baik, terima kasih banyak, tetap stay di sini, Pak Zulfikar, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita masih ada 3 narasumber hebat lainnya. Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk melalui chat YouTube. Baik, selanjutnya saya akan beralih pada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Kasmiana Sulistiowati, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Baik, Bu, sudah monitor? Siap, Mbak. Siap, waktunya 15 menit, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu Indonesia untuk belajar bersama. Tadi untuk sekilas sudah dikenalkan oleh Mbak Amelia. Lebih lanjut mungkin kita bisa berkenalan lagi. Mohon izin share screen. Iya, Bapak Ibu hebat. Saya perkenalkan kembali. Tadi sudah, meskipun ya sedikit. Nama saya Kasmiana dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Keterlibatan di PMM, saya sebagai teman belajar webinar PMM, sebagai teman penggerak PMM, sebagai penggerak komunitas belajar PMM, dan sebagai kontributor perangkat ajar PMM. Ya, saya ada di jenjang SMP. Pada awal PMM ini diluncurkan, ini kita ikuti persis perkembangannya, selalu bertambah setiap topik pelatihan dan modul-modulnya. Nah, kemarin ini saya cek masih ada 8 topik pelatihan. Yang pertama Merdeka Belajar, yang kedua Kurikulum Merdeka, yang ketiga Perencanaan Pembelajaran, kemudian Asesmen, Proyek Penguatan Profil Pancasila, Penyesuaian Pembelajaran dengan Kebutuhan dan Karakteristik Murid, Profil Pelajar Pancasila, Disiplin. Nah, itu yang awal, ada 8. Kemudian tambah 1 topik pelatihan lagi, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka juga termasuk baru. Nah, dari 9 topik pelatihan ini, saya sudah dapatkan 6 sertifikat. Masih ada 3 menunggu hasil validasi. Yang menunggu hasil validasi seperti ini keterangannya, sedangkan untuk yang sertifikatnya sudah tersedia, seperti bisa dilihat, bisa kita klik lihat sertifikat, maka akan muncul tampilan untuk input nama, NIP, UPTK, tempat dan tanggal lahir, jabatan, serta unit kerja. Maka tombol unduh sertifikat akan tampil, halaman depan, halaman belakang bisa kita unduh. Ini salah satu contoh dari sertifikat yang sudah saya dapatkan. Tertulis untuk struktur program perencanaan pembelajaran SMP 30 JP. Nanti setiap topik pelatihan beda-beda, ada yang 40 tergantung materi tiap modulnya.
Lalu bagaimana kalau yang tidak lolos validasi? Nah, yang tidak lolos akan ada keterangan seperti ini. Butuh perbaikan aksi nyata. Dan ini kalau diklik, maka pada bagian aksinya akan muncul keterangan perbaiki aksi nyata. Jika diklik lagi, maka akan muncul baca saran perbaikan. Saran perbaikannya sudah dibaca, di sini ada petunjuk yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki. Maka bisa melakukan perbaiki tanya lagi. Sehingga Bapak Ibu guru hebat tidak perlu khawatir kalau ada yang aksi nyatanya tidak lolos validasi, karena masih ada perbaiki. Nah, bagaimana untuk memperbaikinya? Di sini bisa diganti, kemudian untuk menyesuaikan dengan yang dipilih untuk guru kah atau untuk kepala sekolah kah, atau guru dan kepala sekolah yang dipilih. Pengunggahan dokumen ini juga ganti, kemudian judulnya dan urutannya harus tepat sesuai dengan panduan yang ada. Proses untuk pembuatan seperti apa, perbedaan apa yang buat jika dibandingkan dengan modul ajar yang biasa Anda buat sebelumnya, dan seterusnya dijawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu sebagai bentuk refleksi. Kemudian ini bisa diklik simpan. Nah, kalau untuk bagian kotak sebelah kiri centang, maka tombol kumpulkan akan muncul. Nah, kalau sudah dikumpulkan, itu kita tinggal menunggu validasi lagi. Dan ini yang terkini, hari ini saya baru lihat bahwa pada topik pelatihan mandiri, jenjang SMP, modul satu topik pelatihan, yaitu refleksi diri, terdiri dari 4 modul. Modul yang pertama, mengapa refleksi, modul 2-nya, memahami pembelajaran mandiri, memahami, ini ada salah ketik ya, oh ya nanti bisa dicek lagi tim PMM, saya juga kurang ngecek tadi. Kemudian yang ketiga, berpikir reflektif atau refleksi metakognisi, dan yang praktik refleksi. Nah, untuk yang ini saya juga belum menyelesaikan karena baru tahu kalau ada topik pelatihan baru. Lalu bagaimana saya selama ini kok bisa cepat dapat 6 sertifikat? Ini mungkin bisa menjadi tips dan trik lulus validasi aksi nyata PMM. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mas Julfikar. Kita harus memastikan bahwa aksi nyata ini tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal, karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Yang kedua, pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap aksi nyata yang Anda pilih, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, panduan tersebut bisa dilihat saat memilih topik aksi nyata. Klik saja baca rincian, maka akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi panduan ada di dalamnya. Kemudian jika sudah membaca, baru pilih aksi nyatanya. Dan pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Pastikan juga Anda memuat dokumentasi dan melakukan aksi nyata. Menerima minimal 1 umpan balik dari rekan sejawat setelah aksi nyatanya diunggah. Ini salah satu contoh aksi nyata yang saya unggah di PMM tentang modul ajar yang di bawahnya itu sudah ada umpan balik di peserta didik. Kemudian ini adalah bagian deskripsi sudah saya buat untuk mengikuti yang ada.
di PMM. Kita hanya tinggal mengikuti, mulai dari deskripsi, kemudian refleksinya. Dan kalau bisa kita cek di bagian umpan balik juga sudah ada beberapa teman baik yang memberikan masukan ataupun mengkritis bagaimana kekurangannya, ini bisa menjadi ajang diskusi bersama. Dan yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kas telah menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Kas sendiri nih, Ibu Kasmiana Sulistiowati dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Luar biasa ya Bu ya, tadi diberikan tips juga ya, agar gimana cepat mendapatkan sertifikat. Tadi masuk juga bagaimana masuk ke validasinya seperti itu. Di sini tadi disampaikan pastikan aktivitas sesuai dengan topik dan juga memuat dari pada aksi nyata itu sendiri. Juga tadi ada diskusi ya, akhirnya dia ada diskusi dari umpan balik satuan pendidikan lain mungkin atau guru-guru lain pada saat menyampaikan aksi nyata di sini. Terima kasih banyak. Kita akan bergeser ke narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Abdul Rahmat, guru SD Negeri 11 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Pak Abdul, aman untuk koneksinya? Iya Bu Amalia, aman. Saya persilahkan 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Abdul Rahmat. Bapak Ibu izin sharing pengalaman nih ya Bu Amalia ya. Pengalaman saya menggunakan PMM sejak bulan Februari nih Bu. Saya termasuk salah satu pengguna awalnya nih untuk PMM. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bu? Baik, ini masih berjalan. Oke, aman. Oke. Baik Bapak Ibu, izin saya sharing pengalaman. Jadi di siang hari ini saya buat satu judul topik yang membangkitkan semangat Bapak Ibu nih. Menjadi guru hebat dengan PMM, pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Karena kurikulum Merdeka ini memang menjadi salah satu usaha kita bersama untuk mengembalikan proses pembelajaran, memulihkan pembelajaran peserta didik kita Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan tips dengan Bapak Ibu bagaimana caranya memaksimalkan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu izin perkenalkan lagi, nama saya Abdul Rahmat, saya dari SD Negeri 011 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selain menjadi guru, tugas tambahan saya juga adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Gugus 4 Kecamatan Balikpapan Tengah. Bapak Ibu, sama dengan Bu Kas tadi, kami pengalaman di PMM, alhamdulillah terlibat aktif sebagai teman belajar narasumber webinar PMM. Saya juga sebagai penggerak komunitas belajar PMM, sebagai teman penggerak PMM, sebagai kontributor perangkat ajar PMM, saya sudah mengunggah modul ajar, bahan ajar, hingga ke modul project dari yang saya rancang. Kemudian juga sebagai penulis naskah video microlearning PMM. Saya juga pernah mendapatkan apresiasi sebagai guru giat berpartisipasi dari Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbudristek RI, dan pada tahun ini juga alhamdulillah di acara HUT Kota Balikpapan saya mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Balikpapan sebagai warga berprestasi di bidang pendidikan dan inovasi pembelajaran. Bapak Ibu, karena saya di SD, saya akan menyampaikan bahwa di seri pelatihan mandiri yang ada 12 topik, saat ini sudah ada 11 topik yang bisa diakses untuk jenjang sekolah dasar. Sebelumnya 8, sekarang sudah ada 3 Bapak Ibu, topik baru, pelatihan baru, yaitu ada asesmen awal kemampuan literasi, kemudian ada seri semangat guru, kemampuan non teknis,
dalam kurikulum Merdeka, dan yang Sabtu kemarin juga baru saya cek ada topik pelatihan mandiri yaitu refleksi diri. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Pak Zulfikar bahwa pelatihan mandiri di PMM ini sangat fleksibel ya Bapak Ibu, dapat kita ikuti dengan mudah, tidak terikat dengan batas waktu. Jadi sesempatnya kita nih Bapak Ibu, di waktu-waktu luang kita manfaatkan untuk memperdalam dan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, jadi langkah-langkah mengikuti pelatihan mandiri itu kita milih topiknya, memilih modulnya, kemudian ada video pelatihan, kita bisa mengerjakan latihan pemahaman, kemudian mengisi cerita reflektif. Kalau ini saya bilang sesi curhat kita nih Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita bisa mengerjakan post test hingga lulus. Dan yang terakhir adalah kita mengumpulkan aksi nyata. Ketujuh ini Bapak Ibu tidak harus kita selesaikan dalam 1 hari, kita bisa mengikutinya sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu, waktu yang kita punya dan lain sebagainya. Ini salah satu pengalaman saya Bapak Ibu dalam menerapkan pelatihan mandiri, salah satu aksi nyata di perencanaan pembelajaran SD. Jadi saya memilih satu aksi nyata karena di setiap pelatihan mandiri Bapak Ibu ada beberapa bentuk-bentuk aksi nyata yang bisa kita pilih ya. Kita mau memilih aksi nyata yang mana. Nah, saya pernah mengumpulkan modul, mengunggah aksi nyata yaitu membuat modul ajar yang saya modifikasi dengan kemampuan saya. Kemudian saya mengisi deskripsinya, refleksinya, seperti yang disampaikan Bu Kas tadi, kita isi secara urut ya Bapak Ibu. Jadi, dan jangan lupa setiap aksi nyata itu kita lihat petunjuk jika dimintai umpan balik dari objek pelatihan mandiri kita atau objek aksi nyata kita unggah Bapak Ibu. Seperti modul ajar ini, untuk umpan balik adalah kita diminta mengumpulkan juga umpan balik dari peserta didik. Nah Bapak Ibu sama, jadi ada beberapa perbedaan jika menunggu validasi, dia masih tertulis menunggu hasil validasi. Jika tersedia sertifikatnya, kita bisa mengisi data diri Bapak Ibu. Dari 8 topik, sebenarnya sudah 10 topik yang saya selesaikan. Refleksi diri ini masih proses. Jadi dari 11 topik, alhamdulillah saya sudah mendapat 4 topik. Nah, ada lagi nih, Bapak Ibu, pengalamannya nanti seperti ini. Jadi kita mengisi data diri, Bapak Ibu, dipastikan diisi dengan baik ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Pak Zulfikar. Kemudian muncul sertifikat seperti ini, sesuai dengan jam-jamnya Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, tips yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu, gimana kita bisa menyelesaikan pelatihan mandiri. Yang pertama Bapak Ibu, sediakan waktu luang untuk mengikuti pelatihan. Karena sebenarnya video-video yang ada di pelatihan mandiri itu tidak terlalu lama Bapak Ibu, karena memang langsung to the point sesuai dengan kebutuhan kita, singkat, padat, jelas Bapak Ibu, jadi kita bisa mengikutinya dengan baik, kita bisa memahaminya lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu, tips berikutnya adalah kita catat poin-poin penting pada paparan materi atau video pelatihannya. Karena pengalaman di lapangan ya, yang sering saya dengar teman-teman guru itu memang kita masih banyak terkendala di post testnya gitu. Wah Pak, saya belum lulus post test gitu-gitu. Nah, yang pengalaman saya Bapak Ibu, saya mulai mengerjakan pelatihan mandiri itu dari pertama kali platform ini ada di Februari. Saya menyelesaikan 8 topik itu sekitar 2 bulan, saya selesai di bulan April. Jadi memang tantangannya adalah Bapak Ibu saat mengerjakan post test itu, kalau kita mengikuti atau mencatat hal-hal penting nih yang ada di video paparannya atau ada di materi yang diberikan, itu insya Allah kita bisa Bapak Ibu menjawab setiap pertanyaan di post test hingga nanti lulus nih. Kalau bilang Bapak Ibu guru di tempat saya itu hingga dapat jempol atas gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita memilih aksi nyata yang sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu. Karena di pelatihan mandiri aksi nyatanya kita diberikan beberapa opsi. Bapak Ibu boleh memilih, silahkan yang disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ini juga menurut saya sangat penting, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat
walaupun pengerjaan pelatihan mandiri ini kita kerjakan di akun kita masing-masing, Bapak Ibu ya, tetapi kita bisa kok berkolaborasi seperti yang saya lakukan di sekolah saya itu. Bapak Ibu gurunya kami bersama-sama nih membuka, masing-masing buka di laptop, kita saksikan video pelatihannya sama-sama, kemudian setelah itu kita sharing, berbagi pendapat nih tentang apa yang sudah kita saksikan, bahkan mengerjakan post-testnya pun kita bisa Bapak Ibu, kita kerjakan bareng-bareng, walaupun tetap di akun masing-masing ya, tapi kita bisa diskusi Bapak Ibu, itu boleh banget kita lakukan, karena menurut saya lebih mudah kalau kita kerja ini dengan teman-teman guru yang lain nih, karena ada pandangan baru, kita bisa sharing, kita bisa berbagi pendapat gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kelima nih Bapak Ibu, menuliskan deskripsi refleksinya ya, bahkan laporannya tuh sesuai dengan kalimat kita sendiri Bapak Ibu, tidak meniru yang lain agar tidak terindikasi plagiat. Itu yang saya terjadi Bapak Ibu. Sebenarnya saya itu juga hampir sama nih dengan Bu Kas, 6 sertifikat. Namun ternyata dua aksi nyata saya itu terindikasi plagiat. Saya sudah tanyakan dengan tim platform yang mengurus ini. Jadi dapat jawaban ternyata kalau ada Bapak Ibu rekan kita yang menuliskan refleksi deskripsi bahannya sama gitu, itu memang terindikasi. Jadi tipsnya Bapak Ibu agar bisa lulus validasi di aksi nyata adalah tulis deskripsi dan refleksinya sesuai dengan kalimat sendiri. Walaupun dalam melakukan aksi nyata boleh kok kita bareng-bareng Bapak Ibu, yang kami lakukan di topik pelatihan mandiri kurikulum merdeka. Di sekolah saya itu mengadakan forum group discussion. Jadi satu kegiatannya sama nih kita, forum FGD gitu ya untuk aksi nyatanya. Namun kita untuk menyusun laporannya secara individu, masing-masing guru menyusun. Jadi kita perbanyak nih Bapak Ibu dokumentasi fotonya. Jadi bisa kita gunakan berbeda-beda nih. Kemudian umpan balik bisa banget nih setiap guru mengisi beberapa umpan balik untuk guru yang lain gitu kan. Jadi dalam menyusun aksi nyata, dalam melakukan aksi nyata kita boleh berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lain, tidak mesti harus di sekolah yang sama, boleh satuan pendidikan yang lain, silakan. Namun dalam penyusunan aksi nyatanya tetap kita lakukan secara individu sesuai dengan diri sendiri Bapak Ibu ya, artinya seperti itu. Nah itu Bu Amalia sedikit tips nih untuk dan cerita saya tentang bagaimana pengalaman, kemudian tips-tips untuk Bapak Ibu guru yang hebat-hebat nih. Wah, luar biasa ini Pak Abdul. Mulai tadi saya melihat ada pengalaman guru yang luar biasa berprestasi ya Pak ya di sini Pak. Semangat sekali membuat semangat untuk guru-guru kita semua, juga kepala sekolah kita semua. Nah, tadi juga ada tips. Nah, ini sedikit kita kupas tentang tips ya. Sediakan waktu luang. Nah, sediakan waktu luang. Jangan di sela-sela waktu mengajar ya Pak ya. Ya, betul. Betul, Akan jangan di mengganggu sela-sela. nanti. Akan mengganggu. Jadi disediakan waktu luang yang tenang gitu ya, tidak terganggu dengan apapun. Kemudian mencatat poin-poin penting pada setiap materi, paparan-paparan materi yang sudah kita buka. Kemudian memilih aksi nyata di sini yang paling dikuasai. Jangan setengah-setengah ya. Jadi di sini kita yang paling dikuasai, yang paling dimengerti ini yang mana, inilah yang diupload gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian betul. ada juga Ya. kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, itu tadi informasi-informasi update penting lainnya atau mungkin pemikiran lainnya ya Pak ya, dari teman-teman guru lain. Kemudian menuliskan deskripsi atau refleksi sesuai dengan kalimat sendiri, ya. Kita hindari itu nanti tidak meniru, plagiat. Nah, ini yang dikhawatirkan memang Pak. Ini yang Betul. dikhawatirkan. Saya udah pengalaman nih Bu. Jadi Nah, itu dia Pak. Nanti setelah melihat aksi nyata dari guru lain, oh mungkin ini bisa nih, ini bisa dijadikan. Nah itu tuh, kita harus melihat lagi yang akan kita upload mengenai aksi nyata, ini adalah kalimat sendiri, ini yang kita buat. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Terima kasih, berbagi ya. informasinya. Tetap stay di sini. Saya izin untuk bergeser ya ke narasumber yang terakhir, yaitu izin Bu Rina.
Luar biasa Bu Rina Utami ini. Beliau adalah Kepala Sekolah TK PGRI 4, Jimbar Prasimantoro, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum Bu Rina. Ya, baik. Terima Alhamdulillah. kasih Kak Amelia atas Silakan Bu waktunya. Rina, Ya, terima kasih banyak. Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar bersama, untuk sharing pengalaman tentang pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu saya minta untuk izin untuk share screen ya Kak ya. Silakan Bu. Ya, apakah sudah terlihat ini? Masih dalam proses. Iya. Mungkin kita akan tunggu dulu ya dalam proses. Ya. Baik. Oke Bu Rina, kita mungkin ini masih menunggu prosesnya. Ini mungkin jauh dari Wonogiri Bu. Iya, Jadi betul. kiriman materinya, kiriman materinya Betul ini Kak kita Maria. masih menunggu waktu ya. Iya, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Karena Sehat. Ibu saya tanya kabarnya, alhamdulillah Alhamdulillah, iya. PowerPoint-nya sudah ada. Silakan Ibu Iya, untuk terima menyampaikan kasih. paparannya. Baik, terima kasih Kak Amalia, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Amalia. Nama saya Rina Utami, unit kerja saya di TK PGRI 4 Jimbar Pracimantoro, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk fitur-fitur di dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dan juga langkah-langkah dalam mengikuti pelatihan mandiri tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh beliau narasumber-narasumber yang sudah berbicara di depan. Untuk itu, untuk kesempatan siang hari ini kami akan fokus kepada pengalaman kami dalam mengikuti platform Merdeka Mengajar begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk seri pelatihan ada 12 topik pelatihan dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, dan untuk jenjang pendidikan anak usia dini sampai saat ini yang bisa diakses sudah 10 topik begitu. Untuk 10 topik tersebut, yang pertama adalah topik Merdeka Belajar, kemudian topik kurikulum Merdeka, topik perencanaan pembelajaran PAUD, topik asesmen PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila PAUD, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid PAUD, kemudian ada topik profil pelajar Pancasila, topik disiplin positif, dan topik semangat guru 2. Dan ini Bapak Ibu baru beberapa hari kemarin ini rilis ya, ada topik baru, topik yang ke-10 di jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu refleksi diri. Bapak Ibu yang kami hormati, dari masing-masing topik ini terdapat modul yang berbeda. Mungkin ada yang 4 modul, ada yang 5 modul, begitu nggih. Dan dalam setiap modul ini mencakup pembelajaran materi, kemudian latihan pemahaman, kegiatan refleksi pembelajaran, post-test untuk mengevaluasi pemahaman modul, dan juga ketika sudah selesai mengerjakan dalam satu topik,
kita diharuskan untuk melakukan kegiatan praktik sebagai bentuk aksi nyata pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, terdapat beberapa kendala atau tantangan ya yang saya alami dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dan mungkin juga dialami oleh sebagian dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah akses sinyal kurang memadai. Begitu mungkin seperti yang kita ketahui bahwa untuk penyebaran akses internet memang belum merata nggih Bapak Ibu, apalagi di tempat kami ini daerah pedesaan, apabila cuaca mendung ataupun hujan ini sering akses sinyalnya sering terganggu begitu. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah sulit membagi waktu karena kita juga melakukan aktivitas baik aktivitas di pembelajaran maupun di luar pembelajaran begitu. Kemudian lagi ini Bapak Ibu, ini juga menjadi kendala saya waktu itu adalah ketakutan dalam melakukan aksi nyata begitu. Seperti aduh aksi nyatanya nanti bagaimana ya begitu. Dari beberapa tantangan tersebut, kemudian kami menemukan beberapa solusi, ya Bapak Ibu. Solusi yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama adalah memunculkan motivasi diri. Tentu motivasi intrinsik ini, motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri ini adalah motivasi yang sangat penting, ya Bapak Ibu. Bagaimana kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, begitu. Kemudian mentarget waktu, Bapak Ibu. Meskipun pelatihan mandiri ini fleksibel, akan tetapi kita juga harus mentarget waktu. Kapan kita akan melaksanakan pelatihan ini, kapan kita akan melaksanakan post-testnya, ataupun juga kapan kita akan melakukan aksi nyatanya. Sehingga kalau tidak ada targetnya, kita biasanya juga akan terlena, Bapak Ibu, begitu. Kemudian lagi adalah melakukan kolaborasi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh para narasumber yang berbicara di depan, bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk kita lakukan, mungkin dengan rekan sesama guru dalam satu lembaga, ataupun dalam komunitas, misalnya kelompok kerja guru, ataupun kelompok kerja kepala sekolah, begitu. Meskipun melakukan kolaborasi, akan tetapi tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk deskripsi, narasi, dan juga dokumen laporan ini harus dikerjakan secara individu, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih aksi nyata yang dikuasai, Bapak Ibu. Di dalam setelah selesai melaksanakan topik, mempelajari topik pelatihan, kemudian kita diharuskan untuk melakukan aksi nyata dan ada panduan atau pedoman atau petunjuk untuk melakukan aksi nyata tersebut, dan juga ada pilihan sehingga kita bisa memilih aksi nyata mana yang siap untuk kita laksanakan, aksi nyata mana yang bisa kita kuasai, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa sih kok kita harus mengikuti pelatihan mandiri, kita harus menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar? Ini alasan saya pada waktu itu karena yang pertama, materinya menarik dan relevan. Tentu saja relevan dengan tugas kita sebagai seorang guru maupun sebagai seorang kepala sekolah, begitu. Kemudian cara penyampaian materi jelas dan mudah dipahami. Izin Bu Rina. Bu Rina. Luar biasa sekali
Ibu ini beliau-beliau yang menyampaikan materi di dalam sesuai untuk mempelajari modul atau materi di dalam topik, ini tentunya harus berurutan nggih Bapak Ibu nggih. Tetapi untuk topiknya bisa kita pelajari secara acak sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Untuk selanjutnya waktu pelatihan fleksibel. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh para narasumber di depan bahwa pelatihan ini bisa kita laksanakan kapan saja dan di mana saja begitu. Dan satu lagi Bapak Ibu, mendapatkan ilmu dan mendapatkan sertifikat begitu. Nah, ini juga tidak kalah penting ini ya Kak Amelia ya. Bapak Ibu, bahwa pastikan koneksi internet stabil dan kuota cukup untuk mempelajari materi. Begitu. Terima kasih Kak Amalia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pengalaman kami. Kak Amalia, monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Rina, luar biasa. Tadi mungkin ada sedikit gangguan dari sinyal, tetapi alhamdulillah pada akhir kita semua bisa menangkap materi. Nah, di sini ini di jenjang PAUD ya, di jenjang PAUD di sini ada TK PGRI 4 ya Bu Rina ya, dari Wonogiri. Tadi di sini tantangannya ini adalah akses sinyal kurang memadai. Wah, ini nih yang harus diperhatikan tadi ya, yang Ibu Rina sampaikan. Kemudian sulit untuk membagi waktu, katanya gitu ya Bu ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Abdul, kita memang harus meluangkan waktu. Memang harus meluangkan waktu ya Bu ya, tidak di sela-sela kesibukan kita. Dan solusinya Bu Rina sendiri sudah mungkin sudah berkolaborasi, sudah berdiskusi juga dengan teman-teman guru, itu adalah memunculkan motivasi diri yang pertama, solusinya. Motivasi diri, kepercayaan diri ya Bu ya, di sini kita munculkan. Yang kedua adalah membuat target waktu. Nah, tadi disampaikan memang tidak harus satu hari jadi seperti itu ya untuk sampai ke aksi nyata. Tetapi di sini kita harus membuat target waktu di mana kita harus mengisi hingga nanti pada saat penguploadan aksi nyata sendiri. Melakukan kolaborasi dengan rekan guru, komunitas guru satuan PAUD lainnya, itu perlu diperhatikan juga. Dan juga memilih aksi nyata yang dikuasai. Nah, lagi-lagi tadi disampaikan oleh Pak Abdul juga Bu Rina adalah pilih aksi nyata yang paling dikuasai. Itu adalah kuncinya juga. Mengapa harus mengikuti pelatihan? Dari sekian banyak yang tadi disampaikan ya, materi menarik, kemudian relevan dalam mengajar, kemudian sesuai dengan pengajaran, dan yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat. Ya, itu bonusnya ya Bu ya, itu bonusnya mendapatkan sertifikat. Baik, dari keempat narasumber yang luar biasa ini, di sini sudah banyak pertanyaan, ya, sudah banyak sekali pertanyaan, baik dari chat melalui YouTube Podpedia, kemudian dari Direktorat Sekolah Dasar, kemudian dari Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Dit PMPK. YouTube Dit PMPK. Ini yang sudah disampaikan ada beberapa pertanyaan. Izin semua narasumber siap? Siap. Oke. Suara Pak Abdul sudah jelas? Saya izin suara Pak Zul. Siap Pak? Siap Bu. Siap Pak. Kemudian suara ibu-ibu nih. Suara ibu-ibu. Bu Rina dan Bu Kas. Aman ya Bu? Ya Kak Amalia, ini sedang azan di tempat kami. Siap, siap Sedang Bu Rina. azan, iya. Iya, baik. Sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini, memang ini lebih ke Pak Zul sebetulnya ya, ke teknisnya. Namun di sini kami mohon para narasumber lainnya, baik dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, yaitu ada Bu Kas, kemudian Bu Rina dan Pak Abdul, mohon untuk menguatkan di sini ya. Kita saling untuk menguatkan, karena memang ini pertanyaan semuanya ke Pak Zul. Banyak fansnya juga nih Pak Zul pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama nih Pak Zul. Izin kita buat 3 pertanyaan dulu ya untuk semuanya.
Yang pertama adalah saat mengikuti pelatihan mandiri, apa saja tips yang harus dilakukan? Ini tadi di luar ini ya, di luar dari ketiga narasumber, agar karya yang diunggah pada aksi nyata tidak terdeteksi sebagai plagiat. Kemudian menimbang aktivitas pembelajaran di semua jenjang lah ya ini, kadang hanya itu saja yang dibolak-balikkan. Ini saya ingin ke Pak Zul dulu, coba untuk, menyampaikan bagaimana Pak tipsnya, selain dari ketiga narasumber yang sudah menyampaikan tips. Silahkan Pak Zul. Untuk bagaimana aksi nyata tidak dianggap plagiat itu sebenarnya sudah disampaikan di paparan dan memang itu Betul. saja tipsnya sebenarnya. Jadi pastikan deskripsi, refleksi, dan dokumennya menggunakan kalimat sendiri. Jika kegiatannya Refleksi. sama tidak masalah, namun deskripsi, refleksi, dan dokumentasinya mohon dibuat dengan kalimat sendiri. Itu seperti standar kita menentukan plagiarisme saja sebenarnya, Ibu Amelia dan Bapak Ibu Oke. guru sekalian. Baik, mohon izin tadi diperkuat lagi, ini di deskripsi, refleksi, dan dokumentasinya, meskipun kegiatannya mirip-mirip seperti itu ya, Pak Zul, tetapi di sini dengan bahasa sendiri, kemudian, penyampaiannya juga dengan bahasa sendiri, tidak menggunakan, bahasa yang lain atau yang sudah disampaikan di aksi nyata lain. Kemudian ada pertanyaan dari, TK Amanah Watu Kumpul, ini terkait dengan setelah dapat sertifikat nih Pak, apakah topik tersebut di pelatihan mandiri masih tersedia materi atau berganti dengan topik yang lain? Ya. Oke, silakan Pak. Topik di dalam topik kan ada materi dan lain-lain, itu tidak akan kami hilangkan. Mhm. Jadi bisa diakses sampai kapanpun dibutuhkan seperti itu ya. Jadi Oke, mungkin di pelatihan-pelatihan sebelumnya setelah selesai mendapatkan sertifikat nggak bisa diakses lagi seperti itu. Nah untuk pelatihan mandiri bisa silahkan direvisit berkali-kali seperti itu. baik, pasti bisa direvisi berkali-kali ya Pak Zul ya, tidak langsung hilang. Kemudian, apakah platform Merdeka Mengajar ini bersifat sementara atau berkelanjutan nantinya, seperti pada platform Guru Belajar, dan Berbagi? Ini pastinya kami mendesain untuk sesuatu yang berkelanjutan ya. Ini kami buktikan dengan terus-menerus mengeluarkan konten yang baru dan juga fitur-fitur dan pengembangan yang baru. Seperti yang tadi baru saja saya sampaikan, kami melihat post-test ini menjadi masalah gitu ya. Iya. Seperti tadi Pak Abdul Rahmat juga bilang banyak yang terkendala post-test tidak lulus-lulus. Itu kami bahkan membuatkan ya gimana supaya cepat lulus, kita kasih tahu mana yang salah dan harus dipelajarinya dari mana. Seperti itu, Nah, ini benar-benar sesuatu yang akan terus berkembang. ya, dengan perkembangan ini ada pembaharuan juga ya Pak Zul ya, tadi sudah disampaikan. Jadi kita tahu, mana ini kesalahan yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi nanti tidak tidak menerka-nerka di mana ini salah saya gitu ya. Nanti ke depannya tetap ada pengembangan dari, tim teknologi mengenai PMM ini. Kemudian jika aksi nyata yang kita buat nih, ini ada pertanyaan lagi. Jika aksi nyata yang kita buat dinyatakan tidak sesuai dengan validasi, apakah bisa diperbaiki dan dikirimkan kembali? Mohon maaf, saya cut dulu. Yang ini sudah tadi dijawab karena, Mungkin bisa tadi saya sudah tambahkan oh sedikit kali boleh ya. boleh boleh boleh, silahkan. Jadi karena untuk dianggap tidak valid itu kan bisa jadi karena dua ya. Karena memang aksi nyatanya tidak nyambung gitu misalnya. Jika Mhm seperti itu kan berarti ya memang perlu melakukan aksi nyata lagi. mhm Namun jika memang misalnya terindikasi plagiarisme, namun memang itu pekerjaan bersama yang perlu dilakukan mungkin hanya memperbaiki refleksi, deskripsi, dan dokumentasinya saja. Tidak perlu mhm mengulang aksi nyatanya kembali. Jadi jika mhm. memang itu kami saran perbaikannya, misalnya nih yang paling sering terjadi, kurang adanya umpan balik. Oke, Sementara Bapak Ibu sudah memberikan umpan balik namun belum melaporkan gitu ya. Tinggal tempel aja umpan balik, upload lagi gitu. baik. Itu sih. Sebetulnya di situ ya, pada umpan balik yang ini yang terakhir ya, yang kita harus perhatikan ya.
Bapak Ibu. Oke, kita sekarang coba ke 3 narasumber hebat lainnya. Bagaimana ini tanggapannya dari Bapak Ibu yang sudah, kalau ini kan dari segi Pak Zul adalah terkait dengan dari teknologinya ya, tim teknologi dari PMM ini. Dari pelatihan mandiri kemudian ada perkembangan lagi, kemudian ada pengembangan dan lebih baik lagi. Sekarang kita bergeser dari 3 narasumber lainnya ini. Apakah ada masukan baik dari Bu Rina, Pak Abdul, dan Bu Kas terkait dengan pelatihan mandiri ini sendiri? Apakah mungkin dari orang awam pada saat melihat gitu, kesulitan-kesulitannya bagaimana? Jadi apakah ada masukan sendiri ini untuk aplikasi ini sendiri? Silahkan. Untuk platform Merdeka Mengajar sendiri. Saya mulai dari Bapak-bapak, saya mulai dari Pak Abdul, silahkan. Baik, terima kasih Bu Amalia. Sebenarnya saya ini termasuk pengguna awal, Bu. Saya sangat merasakan sekali pengembangan di PMM ini, ya, dari beberapa fitur, bahkan sebelum adanya sertifikat nih, Bu. Memang yang paling yang di lapangan itu Bapak Ibu guru mungkin agak kurang bersemangat di mengikuti pelatihan mandiri itu karena sebelumnya belum ada, Bu, sertifikat. Jadi memang Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan mandiri seperti saya, Bu Kas, Bu Rina itu yang sampai tuntas aksi nyata, mungkin saya katakan guru-guru yang terpilih termotivasi duluan ini di dalam dirinya untuk mengikuti pelatihan mandiri, kemudian dengan adanya sertifikat ini jadi bersemangat nih Bapak Ibu. Salah satunya di tempat saya di Kota Balikpapan itu sekarang pengguna PMM sudah banyak. Pak Zulfikar, Bu Amalia sudah bersemangat mengikuti pelatihan mandiri. Memang sih yang jadi kendalanya juga adalah Bapak Ibu ini masih belum terlalu memahami untuk aksi nyata ini apa aja sih dokumen-dokumennya. Padahal kalau kita lihat sih sebenarnya sudah ada ya di petunjuk-petunjuk itu. Kemudian juga Bapak Ibu guru itu juga banyak takutnya nih Pak, takut nggak lulus validasi, ya kan? Bahkan kalau di tempat saya berapa kali ketemu teman-teman guru tuh dan nanya, Pak kapan ini kok saya masih nunggu terus validasinya. Ya, dengan adanya ini nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman guru di sini bahwa prosesnya memang luar biasa, menunggu dulu karena aksi nyata yang masuk luar biasa membeludak gitu ya Pak ya. Jadi harapannya sih semoga PMM ini terus berkelanjutan Pak ya, terus ada pengembangan-pengembangan karena memang saya sebagai guru sangat merasakan manfaat yang luar biasa sih dalam PMM ini, terutama bagi kami ini yang implementasi kurikulum Merdeka Bu Amalia, karena kan jalur-jalur mandiri nih. Jadi dengan adanya PMM ini sangat-sangat membantu untuk menerapkan nih paradigma baru di kurikulum Merdeka. Seperti itu Bu Amalia. Baik, luar biasa Pak Abdul. Baik, sekarang saya bergeser ke Bu Kasmiana. Izin Bu, silakan menyampaikan, mungkin ada masukan apa yang agar bisa pengembangan kembali, apa yang bisa diperbaiki terkait dengan platform Merdeka Mengajar ini. Saya persilahkan. Sedikit berbagi cerita terlebih dahulu sebelumnya Mbak Amelia dan Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kebetulan saya ada di komunitas Matematika Nusantara Cilacap dan di komunitas kami sering ada berbagi praktik baik. Nah, hasil diskusi dengan tim IT akhirnya membuatkan aplikasi namanya aplikasi monitoring progres IKM. Dan dari aplikasi ini awalnya hanya untuk sekolah. Namun penggunaan aplikasi ini ternyata mampu memicu Bapak Ibu guru di sekolah kami untuk segera melakukan penyelesaian di topik pelatihan mandiri, dan hal tersebut didengar oleh dinas. Akhirnya kami diundang ke dinas dan diadopsilah aplikasi monitoring itu oleh dinas dan digunakan se-Kabupaten Cilacap. Maka di Kabupaten Cilacap jenjang SMP menjadi peringkat 1 progres IKM-nya di Jawa Tengah dan di Indonesia peringkat 2. Nah, dengan penggunaan aplikasi ini sudah sangat membantu sehingga guru akhirnya benar-benar secara berurutan menyelesaikan topik-topik pelatihan mandiri. Nah,
yang jadi masalah adalah ketika masuk ke aksi nyata. Jadi kalau sampai aplikasi yang kami buat ini masih sangat membantu untuk progres IKM-nya. Namun ketika kembali sampai di aksi nyata, di sini kami mungkin butuh apa sih pemantik yang mudah agar Pak Ibu guru itu sangat tertarik nyatanya. Mungkin kalau bagi yang sudah bergerak di awal, sudah memahami benar bagaimana prosedurnya, tips dan triknya, mungkin kami masih bisa mengatasi, namun sampai saat ini belum, memang seperti butuh rangsangan untuk melakukan aksi nyata. Ini kira-kira rangsangannya seperti apa? Mohon pencerahannya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Kas. Boleh mungkin ditanggapi sedikit oleh Pak Zul terkait tadi yang disampaikan Bu Kas dari Cilacap? Baik. Nah, mungkin ini salah satu cara kita justru sebenarnya yang kami ingin dorong itu tidak usah terlalu cepat-cepat seperti itu ya dalam menyelesaikan pelatihan, santai saja dan karena ini memang self-paced dengan pace-nya masing-masing dan juga dengan dilihat kesibukannya masing-masing, silahkan saja melakukan aksi nyata di waktu yang menurut Bapak Ibu ideal. Jadi karena memang tidak ada deadline, tidak masalah bahwa Bapak Ibu belum melakukan aksi nyata selama Bapak Ibu sudah bisa menerapkan pembelajarannya itu di sekolah gitu. Atau bisa juga perspektifnya adalah ya sudah diterapkan saja dulu, tidak usah pedulikan apakah itu aksi nyata atau tidak. Dan jika memang sudah merasa pede seperti itu, baru dilaporkan di aplikasi. Karena memang dari sisi kami pun, kami tidak melihat ranking suatu daerah seperti itu ya. Yang kami lihat justru apakah aplikasi kami mampu membantu teman-teman guru di tiap daerah di Indonesia atau tidak. Justru yang membuat kami sedih jika aplikasi kami dianggap sebagai suatu kewajiban administratif yang perlu dikerjakan secepat mungkin. Nah, justru itu yang tidak kami inginkan. Untuk itu justru di setiap topik kami mencantumkan sekarang rekomendasi waktu penyelesaian. Jadi mayoritas rekomendasinya itu di sekitar 20-30 hari untuk setiap topiknya. Dan itu pun kembali lagi dikembalikan ke kesibukan Bapak Ibu guru sekalian. Karena kewajibannya kan juga mengajar, lalu melakukan assessment dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu terburu-buru Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikar. Oke, baik, terima kasih Pak Zulfikar. Gitu ya Bu Kas, berarti di sini ini bukan sesuatu kewajiban yang harus cepat-cepat diisi ya. Tidak ada batas waktu sebetulnya, tetapi kita ingin melihat hasil dari pengisiannya, kemudian tadi motivasi dirinya. Tadi disampaikan kembali oleh Pak Zulfikar, ini mengenai percaya dirinya, gitu ya. Ya, terima Kemudian kasih Mbak. terima kasih Bu Kas. Iya, tadi disampaikan mengenai percaya diri, motivasi, dan pada saat kita sudah mengupload atau mengunggah dari aksi nyata sendiri, tetapi ternyata, oh ini ada yang lebih baik saya membuatnya. Tadi bisa direvisi misalnya, bisa dihapus dan diunggah kembali. Jadi tidak perlu khawatir, kemudian tidak perlu terburu-buru, aman ya Bu Kas ya? Aman. Ya. Aman. Baik, sekarang kita bergeser ke Bu Rina Utami terkait dengan masukan apa dari Bu Rina selaku kepala sekolah dari TK PGRI, ini jenjang PAUD ya. Silahkan Bu Rina. Baik, terima kasih Kak Amalia. Terima kasih Pak Zul, ini tadi juga menambah wawasan kami tentang aksi nyata.
Dan mungkin kami bercerita sedikit ya Kak Amalia ya, tentang aksi nyata yang sudah kami kirimkan, kami kumpulkan, dan kebetulan juga sudah mendapat sertifikat bahwa sebenarnya aksi nyata yang kami kumpulkan ini sangat sederhana, begitu. Jadi menurut kami juga aksi nyata ini tidak harus selalu untuk muluk-muluk begitu ya, tetapi bisa sederhana yang kita lakukan. Yang penting apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran topik itu bisa tercapai, begitu Kak Amalia. Iya, Bu Rina. Di sini tadi saya kunci poin pentingnya adalah sederhana, ya, kemudian menggunakan kalimat sendiri, ya. Jadi ini yang Bapak Ibu guru ya, dimanapun pada saat mengupload aksi nyata ini sendiri, kita tidak perlu terlalu banyak yang ingin disampaikan, tetapi kita lebih fokus apa yang ingin disampaikan, kemudian menggunakan kalimat sendiri, dan tadi kalimatnya sederhana saja. Baik Bu Rina, terima kasih banyak atas penguatannya. Izin kembali ke 4 narasumber ini, saya ingin memberikan apa istilahnya kalimat penutup dari Bapak Ibu narasumber, dari Pak Zulfikar, dari Ibu Kasnyana, dari Pak Abdul, dan juga dari Bu Rina. Mungkin satu kalimat saja, kalimat penutupnya terkait dengan mengenal fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar ini. Saya persilahkan yang pertama dari Pak Zulfikar. Terima kasih Ibu Amalia. Mungkin saya hanya mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah menggunakan pelatihan mandiri dan belajar dari sana. Karena kami sebenarnya tidak menyangka gitu bahwa semangatnya akan sebesar ini. Terima kasih. Luar biasa ya, memang ini guru-guru di Indonesia ini, guru dan kepala sekolah di Indonesia. Baik, yang kedua dari Ibu Kasmiana, silakan Bu Kas. Iya, baik Mbak Amel. Oke. Ini saya hanya benar-benar mengungkapkan perasaan senang curhat nih, Bu. sekali ya, senang sekali bisa bergabung di sini. Mungkin disebutnya tadi narasumber, tapi kalau menurut saya belajar, karena pada dasarnya saya juga sama-sama sedang belajar dengan Bapak Ibu guru lainnya, dan sependapat juga dengan yang di sana tadi, bahwa aksi nyata kita cukup sederhana, namun sesuai panduan. Begitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kas, sederhana dan sesuai panduan. Baik, sekarang saya bergeser pada Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Ya, Bu Amalia, terima kasih. Mungkin pesan saya untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, walaupun ini pelatihan mandiri, tetap kuncinya kita kolaborasi Bapak Ibu. Karena dengan kita sama-sama kolaborasi, insya Allah pelatihan mandiri ini bisa kita selesaikan dengan mudah dan juga ilmunya pasti kita dapat gitu, untuk merdeka belajar. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Abdul. Satu lagi dari Ibu Rina Utami, monggo Bun. Baik, terima kasih Kak Amalia. Mungkin ini ya Kak Amalia, mari bersama-sama Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia untuk tetap semangat dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini sebagai salah satu sarana kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Begitu Kak Amalia, terima kasih. Selalu semangat untuk semua kepala sekolah dan juga guru-guru di Indonesia. Terima kasih banyak, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Luar biasa diskusi hangat kita hari ini pada webinar mengenal fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Fitur pelatihan mandiri ini yang tertera pada platform Merdeka Mengajar ini diharapkan dapat memudahkan semua satuan pendidikan dalam topik Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, kurikulum merdeka, kemudian perencanaan pembelajaran, asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta aksi nyata yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Tadi di sini disampaikan, sediakanlah waktu luang ya untuk mengisi dari
pelatihan mandiri, kemudian mencatat poin-poin penting pada paparan materi, kemudian memilih aksi nyata yang paling dikuasai, yang paling sederhana, dan juga menyampaikannya dengan kalimat sederhana. Juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, di sini menuliskan deskripsi dan refleksi sesuai dengan kalimat sendiri ini untuk menghindari plagiarisme. Baik, selain itu dapat kita ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar ini sebagai teman penggerak bagi guru yang mengajar, belajar, dan berkarya. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Zulfikar, Ibu Kasmiana, Pak Abdul, dan Bu Rina yang sudah berkenan menyampaikan praktik baik dan juga, wah, di sini banyak sekali ilmu yang kita dapat yang sudah dilakukan selama menggunakan fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Juga dari Pak Zulfikar tadi ya, semangat untuk pengembangan PMM-nya, kemudian untuk validasinya mungkin di sini bisa lagi dipersingkat. Wah, luar biasa ya. Ini yang kita terima di hari ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini beri aplaus dulu untuk semua narasumber kita. Dan kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya, untuk kembali, kemudian terima kasih. Boleh lambaikan tangan untuk seluruh audiens? Ya, ini banyak di YouTube ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Baik, Bapak Ibu narasumber, saya persilakan untuk kembali melakukan aktivitas. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menuju sesi yang menambah semangat, yaitu sesi door prize. Wah, di mana saat ini Bapak Ibu para peserta boleh buka. Di sini ada aplikasi Slido. Oke, nanti kita lihat di screen Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu. Oke, di sini sedang kita proses untuk aplikasi Slido-nya. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah siap ya? Sudah siap dengan kita masuk ke slido.com. Slido.com. Oke, mungkin di sini sudah terlihat ya dari beberapa kanal YouTube sudah menyampaikan jempolnya jika sudah siap. Izin host untuk belum memulai, kita siapkan dulu.